MU lawan Arsenal menang, lawan City menang, ya kan? Lawan Chelsea menang, lawan Liverpool menang. Kamu harus lihat ini. Yang memulai komunitas sepak bola, komunitas fans club Eropa di Kudus. Iya. Apa itu yang memulai? Ini. Ya. Suara Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muda. Selamat malam. Selamat bermalam minggu. Yes. Jumat Malam minggu ini baru Jumat. Malam Sabtu. Dia ini ya karena ini ya kan libur gitu ya. Oke, nah liburan kali ini tuh perdana banget ya buat acara kita yang mulai April ini ada di Radio Suara Kudus. Ada Suara Kudus Match Day. Yeay. Ya, di sini kita bakal ngobrolin tentang bola pasti adikku. Nah, malam ini Sepak bola. sepak bola dong. Yes. Rene nggak sendirian, tak kenalin dulu ya. Partnerku yang baru aku dapat di bulan April ini. Kondangan. Mbak, aku mau siaran, Mbak. Gemas gitu. Saya ini kalau teman-teman kawan muda ya. Kalau ya teman-teman nobar ya. Iya. Udah langsung banyak gitu ya. Iya, kan nanti saya ngomong. Iya. Oke, perdana kali ini di Suara Kudus Match Day. Yap. Barengan aku dan juga Rere. sudah ada tamu yang sangat Wih. istimewa sekali. Give a big applause. Buat Indomain United Regional Kudus. Selamat datang, teman-teman. yeay, yang udah nunggu-nunggu ya. Kapan nih kita apa sih tayang gitu kan ya? Kemarin kan udah sempet kasih trailernya. Coba trailer teaser. Bilang mati lu. Iya ada dong. Iya kamu sih nggak tahu ya. Malam ini spesial banget. Sangat. Pertama. Sangat. Dan saya juga grogi sebenarnya. Aku juga iya. Kenalin dong. Oke, ini ada siapa aja dari Indomain United Regional Kudus? Di depan saya dulu. Saya siapa, Mat? Pak Edin. Saya Bang Satria. Bang Satria. Iya. Selaku Saya member biasa, Mas. Jengkot ya. setiap pencatat. Sampingnya Mas Bang Satria, ada siapa? Mas Mamat aja. Dari Ya. sana. Hey. Tolong dong dipasin udah 1 jam kan? Oh gitu. Iya biasa. Oke, nah 1 jam juga kita kan ya. Insya Allah. Oke, Insya Allah juga nih. Mau sedikit tadi karena memang jadwal padat semua. yes. Macet, Mas. Macet ya? Ya, di situ ada orang Oh iya. misa. Oh iya, Jumat Agung. betul. Selamat Jumat Agung teman-teman yang merayakan ya. Besok Sabtu seru, minggunya Minggu Megah. Itu apa? Baru juga ya. Kemarin Kamis putih. Iya, betul. Iya. Ya, Betul. betul. Apa lihat dia? Kamis putih, Jumat Agung, Makanya, ya. Sabtu seru, Minggu Megah. Oh, gitu ya. Ini dah masuk kerja. Makanya. Kita ngomongin itu malah. Kita ngomongin bola ini ya. Itu kita ngomongin bola. Oke, banyak juga sama. Iya. Ini kita akan sedikit cerita lah ya. Awal mulai berdiri Indomain United Regional Kudus sejak kapan dan siapa sih foundernya? Boleh Bang Satria dulu? Oke. Indomaret Kudus itu berdiri tanggal berapa? Ini ulang tahun ya? 12 April. 8 April. 8 April. 8 April. 8 April 2012. 14 tahun, Bang. 14 tahun. Mereka sekarang aku 14 tahun. 14 tahun, udah 14 tahun yang lalu. Di itu ya berdiri karena memang dulu sebelum ada Indomaret Kudus itu kita nobar itu masih sporadis gitu lah, masih di sini nobar, situ nobar. Nah kebetulan pada waktu itu ada salah satu pemilik tempat
futsal Oh yang iya. juga ada kafenya itu juga fans MU Oh iya. gitu, United terus ya? nawarin ya di United gitu. Futsal sekarang Yang sudah. sekarang jadi apa Ah, itu Pusat kuliner ya. ya Iya, betul. setelah oleh Oh iya, sorry. terus ya akhirnya kita teman-teman yang memang pecinta MU akhirnya kita informasikan bahwa kita ada nobar di United dulu. Itu dari berdiri sampai akhirnya dapat basecamp di situ, atau langsung jebret kan di situ basecampnya gitu. Ya langsung di situ, Langsung. iya, karena memang salah satu yang menyebabkan kita memilih di situ jadi tempat nobar ya karena pemiliknya juga fans MU. Jadi yang punya itu sangat welcome sekali, bahkan memfasilitasi. Karena emang Gitu. fans MU gitu. Iya. Dan akhirnya kita menetapkan dulu itu United Cafe jadi home base kita Home base ya, oke. sampai dia tutup. Bukan tuh loh sebenarnya. Ganti suasana. Ganti Iya. suasana. Sebenarnya beberapa kali tuh saya diminta untuk ayo nobar meneh ning kono gitu. Oh, oke. Cuma kan sekarang ini kalau nobar itu kan ada syarat-syaratnya ya, Mat. Iya. Maksudnya syarat kaitannya dengan ini hak siar, Lisensi. ya kan. Jadi nggak sembarangan kita mengadakan nobar di tempat-tempat itu. Jadi tempat itu harus punya lisensi. Betul. Kalau nggak kayak gitu nanti kita disomasi. Asik banget. Punya pengalaman ya Bang? Iya. Karena saya pernah disomasi. DM ya. Saya baca. DM ya. Wah. Nggak 2M, 300 juta. Iya. Lumayan juga ya. Lumayan juga. Lumayan juga. Setelah itu sekarang hati-hati. Oke. Jadi saya minta sama teman-teman kalau mau nobar ya di tempat-tempat yang Berlisensi. berlisensi. Kayak gitu. Jadi legal ya. Padahal dulu di kafe-kafe udah semua gitu. Iya kan? dulu Udah zaman semua. dulu itu bebas. Iya. Nggak tahu ya mungkin belum tahu aturannya ya. Iya. Dulu kalau band kan aman. Hmm? Band sport kan aman. Dulu. Oh iya iya. Iya. Lama tuh. Iya kan? Setelah pindah lah. Nah, itu. Itu. Iya, iya. Sini. Nah. Wah. Lola itu. Lola. 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 Nah kalau di ini sih apa namanya kalau Manchester United sendiri gitu kan punya basis fans yang masif gitu ya Bang Satria ya di global gitu. Ada nggak sih yang unik karakteristiknya di fansnya MU di Kudus ini gitu loh? Mama silakan jawab. Aduh. Iya. Saya ya. Mama kenceng banget suaranya ya. Aduh. Iya loh. Amat. Mundur aja, mundur Dia aja. lagi Nah, buru-buru. Habis minum kopinya RS. jangan, Belum, nanti nggak masuk belum minum ini, kopi. Nanti nggak masuk. Oh iya. Iya. Oke, oke. Gimana tadi, Mbak? Udah nggak konsen, baru aku tanya pertama. Aku baru tanya sekali. Kita pasang dirimu deh. Gitu ya, gitu ya. Mas, Bojomu nonton murah. Pakai ininya. Karakteristik unik gitu loh, Kudus. Ada yang beda nggak sih sama yang di kota-kota lain kayak gitu? Mungkin kalau untuk fans MU di Kudus itu kesetiaannya. Wih, Wih, kesetiaannya pada MU gitu. gitu. Nah, tidak bisa diragukan lagi. Jadi deh kalau mau cari suami. yang spesial MU. Oh. Oke. Contohnya, Hah? contohnya. 1, 2, 3. Jelas. Lu jelas. Bisa diragukan lagi ya. Iya. Oke. Pasti setia. Itu aja. Itu sih aja. menurut ya. Satu lagi tak tambahin. Apa ini? Apa ini? Kalau fans MU di Kudus Ya. itu kebanyakan pasti fans Persiku. Karena Kudus. Kudus Betul. ya. Betul. Oke. Itu karakteristiknya seperti itu. Oke. Yang membedakan dengan fans MU di Semarang. Oke, gitu kan. di kota-kota lain pokoknya gitu ya Iya. bedanya gitu ya. Satu setia, dua pasti ya fans yang ini ya Persiku. Siku. Nah ada yang lain tuh kayak yang seru tuh gini. Apa? Waktu nobar Mhm. itu Demak, Mhm. Jepara, itu nobarnya di Kudus. Oh gitu, jadi bondong-bondong kesini semua Iya. gitu ya? Saya tanyain pas dapat nobar hebat ya. Ini mana mas? Dari Nah. Jepara, dari Demak. Motifnya apa? Motifnya apa kayak gitu? Mungkin emang di sana nggak ada nobar. Iya, betul. Salah satunya itu. Iya, benar. Lisensi gitu. Nah, Oke, baik, oke, ya, ya. Oh. Soalnya di sini gitu ya. fans MU klub terbesar itu di Kudus. Nah, Oke. Ternyata ya.
Betul. Baiklah. Betul itu. Besok-besok diajakin ya. Oh, kamu fans apa nih? Aku nggak sih, aku fans yang Inter. Wah, Enggak apa-apa, beda liga, enggak apa-apa. ular berarti ya. Iya. Namanya Pak Kris ya. Christian Internisti. Kalau cewek sebenarnya apa? Internisti. Interisi. Kalau cewek, kalau Juve kan Juve. Internista. Juve Dona. Kalau kita Dona. Iya. Itu juga. Juve Dona. Kalau saya cewek. Agak lah. Sama itu jadi satu. Juventus, Re. Gimana? Itu Juventus. Enggak suka. Pemain Inter yang paling di fans siapa? Enggak, udah pensiun, udah pensiun. Kok ganti saya yang nanya? Oh, ganti bahas Inter ya? Sama pelan. Kapan-kapan aja gitu ya. Sama pelan sama Mourinho. Iya. Kalau Mourinho kayak banyak kan dribble di sana. Berarti dulu ya? Triple lah, triple di Inter. Dulu kita juga dribble. Tapi cilian. Oh iya. Iya. Malah di Italia itu saya AC Milan. Iya, sama-sama Bentar kita. lagi lah ya. Kalau saya Juve, Bang. Juve ya. Oke, beberapa waktu lalu kan kita tahu lah pelatihnya kan gonta-ganti. Sempat ada harapan dari Ten Hag, terus lagi. Datang banyak pemain-pemain baru gitu kan. Ganti lagi sebentar sama si Giggs kalau nggak salah. Bener ya, Giggs ya? Sebentar. Kayak caretaker ya? Caretaker aja. Datang Nistelrooy. Sempat Caretaker juga. terus tiba-tiba Amorim datang nih. Kan sempat bilang saya percaya dengan Amorim gitu. Menurut kalian berdua Amorim seperti apa sih? Waktu itu kan sempat mengeluhkan Amorim gitu awal-awal. Kalau saya itu lebih cenderung jadi gini. Di era saat ini dengan era dulu itu sangat berbeda sekali. Jauh Sekali. Jadi zaman Sir Alex Ferguson dulu di awal-awal ketika dia melatih pun sama sebenarnya kan. Dia belum bisa membawa MU juara Liga bahkan sampai 4 tahun. Ya. Dan baru di tahun keempat dia bisa membawa itu pun setelah ada beberapa pemain yang masuk kayak Cantona, kemudian lahirnya apa sebenarnya? Nanti itu. Iya, 92. kelas 92 itu. Jadi sebenarnya melatih tim sepak bola itu nggak bisa instan, harus berproses gitu. Yes. Nah saat ini manajemen itu nggak mau seperti itu, manajemen klub itu. Jadi mereka tuh pengennya apa namanya beli pelatih, terus beli pemain juara gitu. Itu pun juga yang diinginkan fans kan gitu, fans kan kayak gitu. Jadi instan lah, karena kita melihat di era saat ini kita kembali ke tahun 2004 ada Chelsea dengan Mourinho kan. Ketika Abramovich masuk jadi investor, kemudian rekrut Mourinho, rekrut pemain-pemain top, langsung dia jadi tim papan atas, bahkan bisa juara Liga, juara Champions juga kan. Waktu itu Rooney Kemudian Man City, ya kan. Dengan Pep Guardiola. Setelah dibeli siapa jenenge? Sheikh Mansur. Mansur. Sheikh Mansur. Kemudian dia beli pemain, rekrut pelatih, akhirnya Pep Guardiola. Bisa seperti saat ini. Nah MU ini, nah ini yang agak repot. Selama berapa musim ini mulai Sir Alex Ferguson itu pensiun 13 kan? 13 tahun. Kita sudah 14 tahun. 13 berapa tahun. tahun berarti ya? 11 tahun ya? 13 ini 2013. 13 tahun. 13 tahun. Kita udah ganti pelatih berapa kali? 10 kali. 10 kali. Ini kan satu musim, satu pelatih kan ya. Antara lagi. Bagi pemain, ini mesti bingung. Iya kan? Pelatih A strateginya seperti ini, pelatih B strateginya seperti ini. Jadi proses beradaptasi dengan strategi, dengan sistem ini mereka pasti bolak-balik ganti. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Amorim, saya sebenarnya salah satu fans yang Percaya. dengan Amorim, dengan sistemnya itu memang
perlu waktu, ya kan. Dan Carrick ini sebenarnya ini kan mendapatkan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh Amorim 1 tahun ke belakang, sistem, kemudian juga strategi ketika pemain itu nyerang, kemudian dapatkan counter attack itu dia harus segera cepat kembali ke bawah, ke belakang. Nah itu salah satu sistem yang dibuat oleh Amorim dan sekarang dirasakan oleh Michael Carrick. Oke. Berarti si Amorim adalah yang punya sistemnya, tapi Carrick yang akhirnya mendapatkan hasilnya. Iya. Tapi kan beda bang, maksudnya secara permainan, Secara apa, formasi. Iya benar. Jadi gini, kalau kita ngomong ke formasi, memang yang dilakukan oleh Carrick. Carrick ini adalah menempatkan pemain sesuai dengan posisi Posisinya. aslinya, Iya, posisi yang memang mereka senangi kan gitu. Sehingga pemain itu lebih Enjoy. lebih apa namanya, nggak terlalu banyak tekanan karena memang dia bermain di posisinya. Kalau Amorim ini sebenarnya kan dia ingin mencoba, ingin menggali bahwa potensi-potensi yang ada di pemain MU. Nah, ini yang memang mungkin yang membuat apa namanya, penampilannya nggak konsisten. Ya kadang-kadang apik, kadang-kadang kalah kan gitu. Apalagi ketika melawan tim-tim papan menengah ke bawah itu malah agak susah kan. Kalau lawan tim papan atas malah menangan. Iya, betul. Nah ini yang karena memang taktik yang dilakukan oleh Amorim ini memang sepak bola reaktif dia. Kayak Carrick ya yang bisa menemukan formula yang sekian lama hilang dari Amorim kan. Ya sebenarnya Carrick itu cuma menempatkan posisi pemain sesuai dengan posisi aslinya. Itu aja. Iya itu, dan etos kerja main sekarang ini itu hasil apa yang sudah dilakukan oleh Amorim sebelumnya. Keras. Jadi dia harus pressing, kemudian cepat cut, cepat kembali ke belakang. Itu hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh Amorim sebelumnya. Kita sebutnya di Carrick effect. Nah, saatnya kita melihat ya kan, Carrick Iya sih. mungkin sebagai pelatih interim, bener ya? Hingga Mm-mm. di musim ini. Nah, melihat tren positif di awal tahun 2026 ini, apakah setuju kalau Carrick diperpanjangkan atau ya harus ganti deh? Oke, Pak. Pamat? Atau gimana? Mau usulnya Pak? Kalau saya lebih setuju ke Carrick. Permanenkan? Iya, dipermanenkan. Alasannya Alasannya yaitu dia mau bisa menempatkan pemain. pemain di posisi aslinya yang disukai itu. Jadi ketika taktik itu diterapkan, nah, permainan jalan. Iya. Ya mungkin kekurangannya itu ketika lawan papan bawah. Nah, itu yang agak kesulitan, itu PR besar itu buat Carrick itu. Oh, betul ya Bang? Iya, geblok. Susah ya? MU itu kalau ngomong ke counter attack atau transisi Iya. itu jos, iya jos sekali. Jadi ketika kita lawan tim-tim papan atas itu, ketika mereka menyerang, kemudian kita bertahan dengan sangat kuat, gitu kan, sangat rapat, terus tiba-tiba kita nyerang itu bagus sekali. Bagus ya. Iya, bagus Kesetanan sekali. boy. Iya. Tapi kalau lawan tim Setan ya, papan setan. bawah, kita itu sering ngasih poin ke mereka. Betul. Ya. Jadi kayak lebih ke ini apa namanya? Sedekah. Ya kita seperti itu. Jadi kan mereka kan tim yang membutuhkan poin. Jadi, Lebih ngotot iya, ya. mereka kita kasih kan. Tapi kalau tim papan atas kan tuh harus kita kalahkan. Nah, Jadi dari beberapa match ini Carrick masih kesulitan sama tim yang low block ya, Iya. atau berusaha ke bawah ya. Oke. Rek, Iya sih, Siap. kalau ini sih kan kalau ngelawan tim papan bawah itu kayaknya kalah gitu ya. Enggak sih kalau Kalah ya, enggak kalah. seri. Seri ya. Itu Susah. menyesalkan atau gimana sih? iya dulu sempat seperti itu. Udah menyepelekan ya. Setengah poin. Jadi gini, Terlalu baik. tim papan bawah itu ketika melawan tim papan atas, mereka itu sudah pasti tahu. Ini kalau saya melawan dengan terbuka, Iya. pasti kalah. Kan gitu. Sama-sama main menyerang lah, itu pasti mereka kalah. Dan pelatihnya kayak Burnley, terus Bournemouth, West Ham itu mereka paham bahwa
ketika lawan tim papan atas kita harus main low block, main bertahan. Kalau perlu 11 pemain itu Bertahan ada di semua. Iya, itu kotak 16 semua Iya. kan. Nah, ini menyebabkan tim-tim papan atas itu agak kesulitan ketika membongkar pertahanan. Jadi perlu kreativitas. Iya sih. sebenarnya. Dan Udah di blok. salah satu caranya itu sebenarnya kayak yang dilakukan oleh Arsenal, iya kan? Jadi, Corner. corner kick, gitu, strategi, ya kan? Jadi, Atau kalau nggak sayang pemain gitu, hmm? atau kalau nggak memang karena sayang pemain gitu ya. Nanti kalau harus nggak main gitu loh, sayang sama pemainnya. Udah lah nggak usah effort banyak-banyak gitu. Karena gini kadang-kadang gini loh, ada beberapa tim yang ketika melawan tim Iya. muda itu kan kayak main santai aja lah gitu. Tapi karena Iya kan? ini Premier League, Iya. salah satu liga bukan memang liga terbaik Nah, ya makanya. daripada Serie A. Mohon maaf. Iya. Terkenal dengan kick and rush-nya. Iya. Tahu. Jadi posisi 1 sampai posisi 20 itu tidak menggambarkan permainan di atas lapangan. Oke. Iya Bang ya? Hmm. Karena City pernah kalah lawan Bournemouth. Hmm. Arsenal nggak bisa apa-apa lawan tim-tim mediocre gitu. Itu gak cuma MU sebenarnya. Iya. Ya, hampir semua tim papan atas itu ketika tim Ngelawan tim bawah. itu. Nah ini adalah PR yang akhirnya ketemu sama si Arteta. Oh. Dia main mengamankan bola mati ya, Bang. Ya Mat ya. Iya. MU pun kena tuannya ketika lawan Arsenal. Kita nyerang dudut-dudut, mereka cuma manfaatin bola mati. Itu waktu di awal musim kan? Iya, Lagi benar. kalah itu. Iya. Hmm. Kita main bagus tapi lawannya main biasa aja. 2-0. 2-0. 2-0. Dan gol sindulan Corner kick kan? itu masih aman kan sih? Nah, udah lama ya? sudah kawan. Itu lama tuh kayak Enggak lama si iki oh Banjir ya. Oh. Banjir. Itu dari terakhir Jos. Jadi kalau Karena kenal corner kick itu kiper lawan Iya. itu udah kayak kita sembako. iya benar. Kayak ojing ya. Iya benar. Ojing. Kayak situ. Jadi kayak mau kayak ini kayak pang metal itu. Oh. Kayak mosing. Mosing. Asli, gua nonton. Aku nggak fansnya. Iya. Itu kalau saya bilang itu mosing strategi. Oh. Kayak positif. Positif guli terus. Pasti ya. Pasti gol. Oke. Tapi Coach Justin setuju itu. Loh, udah. Kan dia kan fans Arsenal lah. Sebenarnya saya pun setuju aja. Selama emang nggak pelanggaran kan. Iya. Ya, boleh sih ya. Kalau ini kan lagi di peringkat 3 ya? Iya, Peringkat betul. klasemen ya. Hmm. Oke, terus nih ketat banget. Kalau teman-teman Indomaret Kudus ini ngelihat United mengakhiri musim di Liga Champions, kayak gimana ini? Optimis gak? Optimis nggak sih? Di United. Kalau saya optimis. Optimis. Sangat optimis sih. Sangat optimis. Sangat optimis loh. Erik soalnya. Iya iya. Kalau Carry effect. MU lagi champion optimis lah. Tapi kalau Champion juara optimis. saya gitu. Nah, Musim depan. itu. Iya. Oke. Jadi musim depan lagi. Musim depan. Selagi nggak banyak bongkar pasang pemain. Iya. Nambah nih, Bu. Nambah boleh. Nambah boleh. Nambah utamanya kan di gelandang bertahan. Karena Casemiro ini kan mau Pensiun. Iya. harus kontrak mau selesai kan kontraknya. Iya. Jadi kita butuh gelandang bertahan lagi satu. Sama siapa yo? Beki. Ke kiri. Kalau sama cedera ya. Nah, Sudah pusing ya. apalagi ada si itu. Karena anu Dorgu Mari kan main nih, apik main ini ya. Takutnya Angin-anginan bang. Iya. Dorgu angin-anginan. Dorgu itu jangan ditaruh di back. Nah, Sayang. ya saya. ini kalau soal cedera ini kan si anomali ini kan Malah sih ya. Malah sih beda, tenang. iya, tapi dari saya cepat-cepat gitu. Biar main di Champions itu enggak. Iya, kedalaman skuadnya harus ditambah. Karena kalau kita mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang ini, kayak susah kalau harus kita ikut dua Kompetisi. kompetisi. Di Eropa dan di Inggris. Inggris. Ya, di Inggris sendiri udah ada 3. Iya. Iya.
Ngeri. MU ini main cuma satu. Iya. Jadi agak longgar dia, nyantai mainnya. Kita ngomongin Casemiro ya, Re. Katakan tahun ini terakhir. Iya. Dengar lagi tertarik sama Joe Gomez sama Tonali untuk di tengah ya. Kira-kira lebih cocok yang mana? Tonali kalau saya. Tonali juga. Tonali juga. Kalau dari Milan ya? Tonali ku main duduk. Liga Italia kok. Iya, heeh. AC Milan bener. Masa sih? Kalau saya nggak salah AC Milan. Ora. Tak cek. Coba. Terus dia Kan baru gabung musim ini ya. Musim yang lalu. Terus ada swing. karena Main judi. Oh iya, heeh. Skorsing karena judi. Tapi emang keren mainnya itu, ngotot. Ada siapa lagi? Yang dulu kena Jimenez. Pemainnya Siapa? Brentford itu. Striker Inggris. Ton. Sing gene mbak-lebok dari FPL itu. Soal sini. Tone lho. Tone mas. Tone. Itu juga sempat masuk penjara. Terima kasih situ. Iya. AC Milan bener. Nah, Itu AC Milan. Padahal fans dia ya. iya kan? Jadi bingung kan? Dia AC Milan. Iya. Itu juga keren maksudnya Tonali kan juga Kamu nggak suka Tonali? Nggak suka. Ganteng loh dia. Nggak suka. Nggak. Tapi tahu pemainnya, Pak. Tahu. Kayak Pirlo gitu mukanya. Nggak suka. karena judi ya. Iya. Ketawa. Dia nggak suka karena Tonali NU. Newcastle United. Ya. Kalau dia nanti sudah MU mungkin dia Mungkin nanti kalau sudah bergeser ke situ ya. Karena yang lebih satu kan memang Tonali sama Joe Gomez sama Iya. PSG. satu lagi sebenarnya Elliot Anderson itu Nottingham Forest. Oh iya. Kemarin pada waktu timnas Inggris lawan Jepang Ya. itu dia main sama si siapa? Gelandang MU. Maino. Maino. Tapi kalah ya bang. Iya. Nah itu kan teman-teman ngomong ini gelandang bertahan masa depan MU katanya. Elliot sama Maino. Elliot juga bagus. Nah, kita ngomongin pemain muda nih Re. Yes. Langsung kasih Ada satu lagi. Apa Ini tuh? siapa? Yang penting sekarang ini kalau kita mau MU mau merekrut pemain itu kalau bisa yang sudah main di Liga Inggris. Betul. Jadi dia sudah tahu bagaimana ketatnya Liga Inggris, kemudian persaingannya seperti apa, cara mainnya seperti apa, sehingga nggak perlu adaptasi Iya, lebih benar. lama. Gitu. Contohnya MU merekrut Beumo, Ah. merekrut Juna. itu langsung Langsung nyetel. nyetel, ya. Iya, karena dia sudah paham main di Liga Inggris terus lawannya siapa, cara mainnya gimana udah tahu. Pak. Betul apa. Enak tuh kalau udah main Enggak, gitu. Sandro Tonali kan udah 2 musim. Iya. Elliot Anderson malah wong Inggris. Nah itu. Nah kalau yang pemain muda ya tadi Betul ya, lagi, betul. Kobe Maino Mm-mm. sama Benjamin Sesko, Mm-mm. ini kan terus-terusan dibicarakan gitu kan ya, terus Hmm. jadi apa sih obrolan di mana-mana kayak gitu. Nah kalau menurut Bang Satria, pemain yang paling memberikan dampak instan buat kebangkitan United di paruh waktu musim kedua ini. Jadi gini, kalau MU berprogres di musim ini itu sebenarnya masuknya beberapa rekrutmen. Tadi yang seperti saya sampaikan, kayak si Cunha, kemudian Beumo, Sesko. Sesko, Sisi dari awal. iya, Iya. itu punya pengaruh cukup besar. Dan ketika Carrick masuk jadi caretaker, Yes. kemudian mengembalikan Bruno di tempat Asli. aslinya, Ya. ini efeknya sangat bagus sekali, iya. Oke. Dengan 2 gelandang bertahan Casemiro dan Kobe Maino, yang Kobe Maino kayak lebih ke box to box kan dia naik turun, sedangkan Casemiro lebih banyak ke bertahan, tapi malah sing ngegolke akeh malah Casemiro ya. Iya makanya. Di Ya, sisa karena- musimnya, Iya. di sisa kontraknya malah on fire. Ya, gitu lah. Nah ini itu sebenarnya di situ. Dan hadirnya Lemon ini juga cukup bagus di menjaga Menjaga gawang MU. Berarti Dan Maguire juga lah saya harus apresiasi. Maguire. Bagus sekarang Maguire.
jangan-jangan kalau John sama Smalling berarti cari katanya bagus juga kali. Bagus. Mungkin. Sekali. Oh ya. Emang Aguero itu kita jadi panutan ya bang. Karena ketika dia dicopot ban kaptennya, dia cadangin, Cemooh. Iya. Dia sudah detail lah itu di Iya. West Ham loh, dia yang nggak mau. Loh itu pemain ngeri loh itu, maksudnya Metal baja ya. sangat loyal sekali gitu Metal loh. baja. Soalnya gue sekali tak agung. Iya. Tapi dia membuktikan bahwa saya tuh bisa. Gitu. Akhirnya ya sekarang kita lihat memang bagus dia. Oke, sebelum kita ke pertanyaan lanjutan, kita baca-baca komen. Banyak banget komen guys. Baca-baca. Di mana nih? Oh di bawah ya? Tuh kan, iya. Kamu kejauhan dah. Kamu kan tinggi. Oke, kita baca komen dari banyak banget yang nonton guys hari ini di Suara Kudus Match Day. Ini ada Pak Eko. Wih, di atas sana nih kan? Coach Satria katanya. Woi, Iya, terus Pak Ijo, kopi mana kopi udah ada? Sudah Ya. ya. Fahrul Rizal, podcast Pan Penobat. bukan panpel nobar. Bukan. Panpel nobar sudah launching video baru. Malah aku Promosi deh. Jangan lupa ditonton. Terus ini Purwokerto nih jauh-jauh nih. Orang ngapak nyimak halo. ini fansnya Mbak Rere kayaknya. Ah. Karena sering saya lihat itu sering lihat live dia. Oh, Ada Pas nih request lagu menuju utara. Wah, jadi. terus aja tuh. Mbak Rere request lagu menuju utara. Ya Persiko, MU kok orang Persiko kok. Red Devils tahu ini mantap MU ini dari ayah hebat. Terus dari Lampung. Kalau dari Pelabuhan Bakau ini Lampung. Terima kasih Lampung. Siapa lagi? Kamu nggak baca? Apa ya? Siapa? Dari siapa? Glory Man United Pasar. Mat, bujur mat kawan. Tapi dia nyimak dia. Ini Mak. Iya. Kawan. Dikasih link. Udah tak kasih linknya. Itu buat ngawasin Oh, iya. posisinya. Ya kan? Ini ada Sinta ya. Ini tolong kalau ngomong yang jelas ya, ketanya doang yang cetok katanya. Saya fans saya itu dari era Fergie. Wis. Luar biasa. Terus tua berarti Anda. Jangan sebut tua. Itu boleh. Senior. Legend berarti ya. Ada Dira. Assalamualaikum dari Parirjo mana itu deh? Gak tahu. Parirjo mana? Oh Lampung. Lampung. jauhnya. Iya. Lampung nggak ngerti tuh. Banyak Lampung banyak. Loh, kan di TikTok. Kan di TikTok. Iya. Iya kan? Dia kan Dia kan TikTok dia. TikTok, ya kan? Lampung nggak kalau kata. Lah wong dia senang radio suara aku. Itu ini, itu ini. Yang siaran siapa? Suara Lampung. Udah. Kalau Rere siaran tuh yang lihat banyak. Iya. Oh, kan? Diakui loh. Terima kasih. Gak kali. Pernah Sia ya? Oh iya. Iya dong. Saya nonton Harus. Persija Suara Kudus. Iya, kan. Oh mas tidak siapa penyiar ya. Pasti Rere. Pakai mawar ya. Berapa itu mawarnya? Satu aja. Satu aja. Satu aja. Berapanya? Paus. Gak kali. Jamaah Panobar. Iya. Weh. Terus ada calon Tazah, salam dari Arsenal. Jadi apa-apa. Iya. Kan salah. Iya. Boleh. Nanti Nggak apa-apa. kapan Waalaikumsalam. Fans Nah, Arsenal situ. situ. Iya kan, datang juga kan, datengin dong. Ini lagi. Datang ini. Saya balas baca deh. Infus liver apa nih? Liverpool. Ini ada fans City juga, ada Liverpool juga. Banyak banget yang sudah Banyak ya. komen. Terima kasih. Oh iya, bagi fans MU, apalagi yang senior lah, yang lama-lama itu tim yang paling apa namanya lawan kita, maksudnya apa jenenge itu? Saingan. Saingan kita. Oh, Itu fans Liverpool. oh. Iya, enggak City, enggak Chelsea, enggak Arsenal. Tapi Liverpool. Iya, karena juaranya hampir sama sekarang sudah. Iya. Iya, jadi Tapi musim ini lebih kelas siapa yang juara, Bang? City atau Arsenal? Liverpool. City. Iya, toh?
City lah. City. Ya. Ya, oke, Mama. Karena pada Manchester sih. Oke. Gitu ya. Tapi rela biru ya yang juara ya. Nggak apa-apa. Kalau dari tabel ini kan terpaut 9 poin. Oke. Masih ada beberapa pertandingan. lap lagi? 8 pertandingan ya? Iya. 7. Iya, tapi kan City kan sih satu match City lagi. ya kurang. Masih nabung. Dinabung match. masih punya. Terus City itu ketemu Arsenal nanti. Wah, Kemarin Di kandangnya City. gebuk-gebukan. Iya. Selalu ya, di karena ya, Pak. Iya. Iya, salah. benar. Final tuh? Iya. Iya. Kece karo ya. Halo. Sama Jackie. Halo itu ngene ku filmnya cilik. Tiap Aku nggak pernah juara mau. Jarang kan. Terus akhirnya keluarlah chance untuk Arsenal. Iya. Saya kena gen ole. Juara terus akhirnya. Iya, iya, iya. Saya kena gen ole. Kamu harus lihat ini. Ada di itu nanti. Baterai lo ya, Mas. Betul ya? Kok bisa lo? Oke, Rey. Yes. Kita akan ngobrolin masalah manajemen dan masa depan. Ini Wah. agak jauh ini. Iya, Ya, dalam nih, dalam. dalam Iya. karena semenjak dipegang sama si Glazer. Aha. Ya kalian tahu lah ya, seperti apa MU gitu, sampai stasiun bocor juga. Nah, juga Rey. Coba Rey, kasih tanya pertama Rey. Ya, kita ngomongin si ini, ya Pak? Si ini ya. Nah. Nah. Kamu nggak tahu stadion? Enggak tahu. Musim hujan kemarin. Musim hujan. Eh, Oke. Sempet bocor. Panas kan stadion, nanti kayak panas. Enggak gitu juga. Oke, kasih tanya agak-agak gini. Oke. Ini ya kalau Ineos ya. Betul. Oke, Ineos ya. Mungkin Ineos bisa. Udah cukup lama sejak Ineos tuh ngambil alih kendali operasional sepak bola gitu ya. Nah, kalau Bang Muhammad deh. Aduh. Ini apakah udah ngerasain perubahan nyata gitu ya dalam kebijakan transfer dan juga kultur klub gitu ya? Atau mungkin menurut Bang Muhammad juga nih ya, penyakit lama manajemen nih yang masih tersisa? Susah loh, namanya penyakit lama. Bang, Walaupun Woodgate Jawab, Bang. ada loh ya. jawab Bang. Siaran nggak mau? Saya tak tambahin. Gue Udah. Saya tak tambahin. Kalau kebijakan Ineos, saya melihat sih sudah ada progres lah. Gitu Tapi ya. dia kebijakan Ineos itu lebih ke kayak pemerintah Indonesia. Efisiensi kebijakan. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa itu bagus. Untuk Jadi kebaikan. efisiensi anggaran kayak apa namanya karyawan-karyawan dipecat. Dipangkas. ya. Pangkas, kan, sesuai dengan kebutuhan lah. Hmm. Kemudian yang paling bikin biaya tinggi itu sebenarnya gaji pemain kalau dia. Iya sih. Gaji pemainnya tuh tinggi-tinggi kita nggak Iya, ngerti. pasti tinggi-tinggi. Padahal di lapangan sama gajinya itu nggak ini, Enggak berimbang lah, nggak sesuai ekspektasi. Iya, iya. Gajinya tinggi tapi mainnya jelek. Nah, kan. gitu. Akhirnya ini kebijakan ini tuh seperti itu. Kayak Casemiro ini keluar itu kan sebenarnya ingin mangkas gaji di MU ya, karena gaji Casemiro cukup besar. Ya, kayak kemudian pemain-pemain kayak Rashford, Garnacho dijual, kemudian Sancho juga. Itu kan gajinya cukup tinggi tapi mainnya kayak gitu aja. Itu salah satu kebijakan. Jadi pemain-pemain yang memang nggak begitu apa namanya Memberikan kontribusi Iya, untuk tim Gitu ya. di loan, Udah. nanti dijual kan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa beli pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Itu kebijakan Ineos sih. Kemudian kayak stadion, ini karena memang apa ya? Stadion tua. Ya si siapa jenenge Glazer itu memang Ngira deh. ngono iku lah. Aku nak oleh misalnya kan ojo lah Ya, kan. ya. Kompleks aja nih Bang. Iya. Katanya ini akan bikin stadion baru. Mm-mm. Atau renovasi apa. Nah, sebagai fans ya dalam berdua nih, Mm-mm. lebih memilih Theater of Dream tetap dipertahankan, direnovasi ya, atau mungkin stadion baru lah, stadion baru. Menurut saya Old Trafford direnovasi aja. Iya. Iya, itu sejarah. Nah, Iya. mau nggak? Ya setuju sama. Enaknya direnovasi aja. Oh Iya. dia setuju-setuju doang. Oh, dari Loh itu kan stadion bersejarah, Mbak. Daripada membuat baru, Iya. lah kayak stadion WW. Kenapa nggak buat stadion WW? Kenapa nggak buat baru? Lebih memilih merenovasi. Aduh, kok Kan- jangan malah digeser
Saya gue nih Pelebaran itu. Maksudnya, Karena stadion itu bersejarah. Nah, iya sih. salah satu contoh tim yang pindah kandang dan nggak pernah dapat trofi, Arsenal. Oh iya, mirip. Pak Emer ya. Waktu main di Higuri, Wow, itu ngeri loh. Iya, betul. Tapi begitu pindah ke Emirates, nggak pernah juara Liga Inggris. Iya, iya. Ya, karena Bukan saya. stadionnya terlalu gede, sehingga terornya tuh kurang begitu ini. Oh iya. Higuri itu kan mepet, Bener. mepet gitu. Jadi tim lawan main di stadion lawan Arsenal pada waktu itu wes Kena kayak mental. Dersik ya, Iya. kena mental. Iya sih. Yang dulu kan sempat juga headers juga waktu itu. Jono Jono, siapa kan biar iki? Vera. Iya Vera, Vera. Bekam, kayak gitu. Oke, Setuju. setuju banget ya. Setuju banget ya. Oke, Enak lanjut aja deh. ya. Oke. Nah, kalau bulan April ini nih United punya jadwal berat gitu ya lawan Leeds dan juga Chelsea gitu kan ya. Berapa nih prediksi skor buat laga terdekat? Lawan Leeds itu kandang apa tandang? Pertandingan Chelsea. lawan kandang. Kandang. Oh, kandang ya. Kalau Kalau Leeds Chelsea kandang. tandang memang. Ya. Oke. Oke. Leeds itu ya juga musuh bubuyutan, Pak. Iya, Iya, benar. betul. Leeds, iya. Apa Pak namanya? Derby apa? Apa lupa ya? Dia Lily White kan? Nah, Oke. bener ya? Iya. Apa saya lupa. Iya, Oh, derby juga itu, Mas. benar. Nah, gimana nih? Prediksi saya sih 2-1 ya untuk MU pasti. Lawan Leeds menang. Iya. Oke, kalau sama Leeds ya. Iya. Oke. Chelsea? Sama Kalau Chelsea kemarin berapa kan? Menang lah di 2-0. Ya, 2-0 ya. 2-0 lagi lah. Ish. Di mana lagi ya? Ya, dia kan juga lagi anjlok. Iya. Iya sih, iya sih, iya sih. Dia kan lagi anjlok kan. Iya. Bawa kita lah. Betul kita. Sayang. Padahal dia kan juara apa kemarin? Piala Dunia. Juara klub dunia ya. Piala Dunia. Piala klub dunia. Iya, Piala klub antar Piala klub. klub antar klub ya. Tapi kita enggak keder. Oh iyalah. Bisa lah lawan dua itu mah. Momen akuisisi besar gitu. Kan ada ya, lawan Leeds sama Chelsea. Menang lah. Mediocre beda tadi. Kalau Leeds sih dia nggak bakal numpuk-numpuk pemain. Lebih ke tetap sama-sama menyerang lah. Apalagi lawan Chelsea kan. Nah, Mereka juga pasti akan menyerang karena mainnya di ini kan di kandangnya sendiri Kandang. kan. Iya. Chelsea. Saya rasa MU kalau lawan-lawan tim kayak gitu malah lebih punya peluang untuk menang cukup tinggi. Kalau sama-sama ini ya, terbuka. sama-sama terbuka. Amin sih. Kalau lawan kayak Burnley ini malah khawatir saya gitu. Iya. Mau West Ham malah khawatir aku. Kan Mason boleh emang ya. Iya. MU kita 79 terus selikur tapi babalnya 1-1 ngono babalannya. Iya. Bulan itu cuma MU kan. Imbang. Iya, emang ya jadinya ya. Tapi kalau lawan tim-tim saling nyerang itu malah Ah, seru. seru. Bener. Beda Yang yang menang ya? Yang menang ya? menangnya ya. Lah MU lawan Arsenal menang, lawan City menang, ya kan? Lawan Chelsea Chelsea menang. Chelsea menang, lawan Iya. Liverpool menang. Nah, Kan? iya. Tim-tim besar semua gitu kan. Begitu lawan siapa lagi seri? West Ham seri. Bournemouth 2-2. Enggak banget ya. Ya Allah Gusti. ya Allah. Apa-apaan. Lah iya. Makanya kalau lawan tim-tim papan atas atau tim-tim yang memang strateginya menyerang itu malah saya Iya. nggak khawatir. Kayak Oke. berasa sia-sia nonton gitu loh. Iya benar. Iya kan? Udah melekin. Yang puasa beli tahu kan mana? Yang dua itu ya? Bournemouth Yang puasa beli tahu. malam nganu takbir. Iya kan, Bournemouth kan lawan itu. Iya kan? Padahal itu saya sudah mau Media status ya. media status kok. Udah pede. Jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Ya gerbang. Iya. Jamaah sholat Id ya. Saya tuh udah membuat status MU menang di hari kemenangan. Yes. Bakalnya seri ya. Jadi saya kira dia nggak pada kan, tak kira dia MU menang. Malah ini gerbang. Menuju kemenangan. Cuma menuju doang ya. Iya. Lucu doang. Seri kok Seri menuju doang. diadakan. Nah, Oke, oke. sempat dibahagiakan dengan Carrick ya. Ya sempat lah masih bahagia. Iya Ya. masih bahagia. Masih bahagia ini. Agaknya kelelahan yang seperti dulu kan kita sering ini ya malas nonton, malas yang udahlah pasti kalah atau gimana gitu. Sekarang lebih bersemangat ya. Loh kalau saya tuh nonton MU mesti terus sambo menang bukan tetap aku nonton.
Tapi saya jarang nobar Iya. karena saya tuh takut kalau kalah. Sebenarnya. Atau kebablasan. Iya. Iya. Karena wes sadar tuh kalah. Kan gak enak gitu. Mending saya di rumah menang ya. Saya sedih mengilu ki kowe serak kangen gembar-gembar gitu. Ora matang. Saya tuh takut kalau Kamu nobar loh. lu memang dia tak dorong buat nobar. Ketika kondisi Adi waktu Amorim sama Erik ini Iya. kondisi nobar gimana? Masih ada. Kamu udah lama gak nobar ya? Yang pernah ada pindah istilah ya. Gimana tuh? Kalau yang tak rasakan sekarang lebih rame nobarnya. Oh. Walaupun tanpa HTM ya, Iya. kita aja order aja. Ya karena lokasi juga lebih rame. Kemarin sempet berapa ya? Hampir 100-an orang mungkin. Iku lah kebak mat kono 100. Penuh. Udut kabeh kayak wong kayak Walaupun kobangen. berhasil loh itu. Iya sing gone tengah kan udut oleh. Sebat semua tuh. Iya. Sampai akeh sing do ngadeg kok, Bang. Iyalah, wong kono ku cilik kok. Iya, bener. Makanya dulu itu. Iya. Iya. Beras. Iya. Apa mau ikut Gatnas, Mbak? Bentar lagi ada Gatnas di Jogja. Iya. Jangan Gatnas. Ini Loh, kamu gimana Gatnasnya? lho saya berangkat ah. Oke. Positif Pak. Jadi teman-teman Indomain United seluruh Indonesia Iya. itu akan ada Catering. acara besar nih. Wis. Gatnas, bukan Gada ya. Gatnas Bentar, ya. saya rekam deh. Eh, Ya kan? wait. Karena ada acara besar yang akan diselenggarakan oleh Indomain United se-Indonesia. Se-Indonesia Gatnas itu kan gathering nasional. nasional Kalau Gada kan Daerah. daerah. Oke. Akan diadakan di mana, Bang? Di Yogyakarta. Di Kaliurang tanggal 1 sampai 3 Mei. Ya, Bulan depan ya? Iya Bulan betul. lagi. Gatnas Itu Indomaret. nobar pesawat Liverpool ya? betul. Betul. Wih. Itu musuh Liverpool. Oh, masalah Liverpool. Ada nobarnya biasanya. Oh, iya. Oh. Bukan terus Gatnas fan MU atau Liverpool. Enggak, Bukan. enggak. Iya, 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 iya. Takutnya kan dengerin kan. Gatnas fan Gimana? Liverpool. Gimana enggak lah? Gatnasnya Indomanut kan. Sekalian nonton. Ya, sekalian Gitu. nonton ya. Di Yogyakarta. Kaliurang ya. Di Kaliurang. Kaliurang. Oh, Iya. di Kaliurang. Adem. Acaranya 3 hari. 3 hari 2 malam. Betul. 3 hari 2 malam ya. Yang Oh, iya. mau ikutan Biayanya? bisa, Nah. yang mau ikutan bisa DM Instagram kita Indomaret Kudus. Betul. Nabi. Wah, Mas Abid, halo Mas Abid. Ini ada fans yang Ini dia panitia Gatnas ini. Loh, Kenalin wajahnya dong. Kenalin dong wajahnya dong. Jangan deket-deket. oh jangan. 1 sampai 3 berapa tanggal berapa tadi? Sampai 3 Mei. Tanggal Betul kan 1 sampai 3 Mei kan ya. Iya. Gatnas Indomanut di Kaliurang. Join DM ya. Iya, betul. Oke, boleh deh. DM di Instagramnya Indomanut. Indomanut. Jangan Oke. DM ke Radio Suara Kudus. Jangan. Wah. Apa Nah. lagi keren ya? Jangan. Apa? DM kerere nggak apa-apa. Jangan. Oh, jangan. Jangan. No. Bisa nanti ya. Biayanya boleh ya, Pak? Biayanya untuk kemarin akhir April itu 680 karena sekarang naik 50.000 jadi Oh, 730. Oke, 730. Oke. Itu dapat apa aja? Itu sudah include kaos, Mhm. penginapan, Mhm. 2 malam. Hah? Terus nanti acaranya itu ada fast game juga, ada lavatur, Wih. main jeep, Dulu faturnya. jalan-jalan ke Malioboro. Asik loh. Asik lah, ada faturnya. Oke. Oke, baiklah. Tertarik? Oh, nggak bisa siaran. Ntar emang nggak ada? Ada lah, tapi sedikit paling. Nanti cuma berapa orang dong? Udah pindah MU wes. Iya, iya. Udahlah, nggak Oh, apa-apa. pindah MU. Jangan. Pindah. Aku belum. Ini nggak perlu pindah. Belum. Oke. Wes bar ya. Wes. Iya, Oh, terakhir dulu. Ayo. Warisan yang ingin ditinggalkan Indomanut Kudus untuk ekosistem fans sepak bola di Kudus gitu loh. Karena secara umum tuh kan Indomaret kan termasuk terbesar ya. Nah, itu. Nah, gimana? Apa? Warisan. Yang iya, Udah jadi warisan kan itunya tempat nobar. iya. Maksudnya nggak sih? Ya kan sejarah tuh. Fans Indomaret kan dari zaman 2012 sampai sekarang. Iya jadi gini, MU itu salah satu fans club yang apa ya, yang memulai Nah, itu komunitas dia.
sepak bola apa komunitas fans club Eropa Di? Kudus. Nah, itu loh ini yang mau. Iya. Siapa itu yang memulai, Bang? Ini. Kene. Ya. Apa itu? Mulai. Iya. Iya. Zamannya BBM ya? Iya. Pemimpinnya dong. Zaman. Itu kita memulai setelah sebenarnya Madrid itu udah ada dulu, tapi mereka nggak begitu aktif. Begitu kita berdiri terus kita aktif nobar itu akhirnya teman-teman kayak mulai dari Liverpool, kemudian Arsenal, City, bahkan yang di Liga Italia kayak dari AC Milan, Inter Milan, Liga Spanyol kayak Barca, Madrid, itu mereka terus ini mulai tumbuh gitu loh, mulai tumbuh. Jadi ngikut gitu ya? Iya, jadi ikut bikin fans club gitu. Kita dulu tuh punya namanya paguyuban fans Eropa ya, di Kudus itu. Mana sih, Bang? Serie A. Serie A, Inggris, Spanyol, itu sih tiga itu. Karena kita nggak ada Jerman, nggak ada Prancis juga nggak ada. Ya kan jarang fans Munchen. Iya sih. PSG mungkin. Iya kan? Tapi kita ada fans Como sekarang. Ada. Oh, nanti kita langsung. Iya, sudah lah fans Como itu. Teman kita kok. Iya. Oke. Kita tahu. Ketika kita lihat fans club yang lain ketika waktu itu kan Covid ya. Nobar jarang atau apa kita kelihatan mereka tuh sepi sedikit gitu kan. Tapi MU tetap rame yang nobar gitu. Itu yang mungkin bisa disalurkan ke teman-teman fans club lain lah. Nah, ya kan. Kalau bisa tetap terus bertahan. Iya sih. Jangan sampai pindah ke Ya segini, salah satu kegiatan dari fans klub sepak bola itu kan nobar sih. Iya. Saya dulu sering menekankan gitu. Loh kita tuh fans klub. Ya kita harus nobar. Iya. Terus apa? Iya. Masa futsal kita bukan klub kok. Kan kita fans club. Fans club itu kegiatan utamanya adalah nonton pertandingan. Kalau saya fans Persiku, saya nonton di Stadion Berguetan. Oh. Kalau saya fans MU kan terlalu jauh kayak kalau Old Trafford. Nonton di TV gitu. Bareng-bareng biar lebih enak. Bareng-bareng, tapi sekarang udah jarang nobar. Iya, nah, Iya, saya sudah senior. Itu yang dirindukan. 12 tahun. 14 ya. 14. Tahun terakhir jarang nobar. Iya, saya biar adik-adik ini, iya, Saya adik-adik. juga 14 tahun loh. Iya, iya. Iya, iya. Terakhir ya. Personal wish. Jika besok kalian berdua yang ada ya, punya kesempatan bicara langsung dengan pemilik klub, Heeh. apa yang kalian ngomongin sama si Glazer dan si Aku. Ah, Oh, aku. ah. Pertama Glazer tak omongi dol MU. Aku ning. Dolen MU dol kekno Syekh. Sepet jenenge? Ya, Jasim. Wis kena Jasim. Wah, wis berarti akeh kowe. Terus ketika saya ngomong ketemu sama si siapa jenenge? Si sijine? Radcliffe. Pertahankan Carrick. Rekrut siapa jenenge? Tonali. Kemudian rekrut bek kiri, rekrut striker. Oke. Udah itu. Nah, untuk fans MU apa pesannya? Tetap nobar. Apapun yang terjadi. Tetap nobar ya? Iya. Dianya sendiri yang nobar. Iya. Halo, Mat, gimana, Mat? Ayo, Mat. Ayo, Ayo, Mat. Buruan, Mat. ngomong ke kakak, biasanya kakak- Jam 8, Mat. Udah idem. Kakak untuk fans club sama juga. Ayo bang nonbar lagi. Menghadap sana dong. Ayo nonbar lagi. Sama Gatlas ya. Bayari. Untuk fans MU tersebut sama. Ke tahun depan ada harapan, ya? Yes. Amin. Aku ikut mengamini loh meskipun aku bukan. Oke. Ngecen iki. Ngecen. Iya, oke ngecen. Oke. Bila Pak? Bila United. Iya. Tuh, wah. Lah saya ngomong saya acak kudune. Mas ngecen. Yo, kita ngecen sih. Ya. We love United. We do. We love United. We do. We love United. We do. United, we love you. Yeay. Selesai sudah. Selesai sudah. Edisi perdana Happy kita. kan ya? Hmm. Mas
Pasti dong. Sharingnya kita sampai di sini aja ya. Minggu depan tungguin lagi jadwalnya sama siapa? Tunggu di SK Match Day. Jam 7 sampai 8 di hari Jumat ya pasti ya. Ada Rere dan juga ada Nico. Suara Kudus Match Day. Jangan disingkat SK. Iya deh. Dia yang bikin, ya kan? Salahin dia deh. Suara Kudus Match Day. Jumat jam 7 malam bareng Rere dan juga Nico. ya udah kita say thanks. Thank you buat Bang Satria kehadirannya hari ini ya. Oke. Dan juga Bang Mama. Terima kasih. Ketemu lagi Jumat. Oh ya, sebut dong. Kamu dong. Iya, Abid namanya. Nah, oh Bang Abid. Iya. Thank you ya Bang. Awalnya Persiko juga ya. Mana oh, Desainernya Persiko. Persiko. Iya. Ngeri lah itu. Ngeri ya? Desainer ya, ya oke baiklah. Ya udah. Yang desain busnya Persiko dia. Oh dia. Dapat berapa? Jadi, 3 juta. Lo ngatus. Ayo bahasa sih apa aja. Iya. Terima kasih ya. Ya, Rara juga pamit. Thank you banget. Jangan lupa minggu depan stay tune lagi di Suara Kudus Match Day. Thank you banget. Bye. Bye.